Hai semuanya, kali ini aku akan bawain sebuah kisah seorang penjagal yang memutilasi 3 orang wanita dikarenakan hutang piutang. So, jangan di skip video ini dan tonton sampai habis ya. Astini Sumiasih, atau yang lebih sering dikenal dengan nama Nyonya Astini, lahir pada tanggal 22 September 1948 di Kecamatan Jombang. Sedari kecil, Astini hidup di lingkungan yang keras, terlilit hutang, dan juga kekurangan kasih sayang kedua orang tua. Sehingga Astini pun tumbuh menjadi seorang wanita yang sensitif dan juga susah untuk mengontrol emosinya. Saat Astini dewasa, ia hanya bekerja sebagai pembuat plastik penutup beca. Ia pun bertemu dengan suaminya yang bekerja sebagai tukang bengkel. Mereka pun akhirnya menikah dan memiliki 3 orang putri. Astini memang terkenal di lingkungannya, sering meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Kepada Puji Astuti, ia berhutang sebanyak 20.000. Pada tahun 1900-an, uang sejumlah 20.000 merupakan uang yang nominalnya cukup besar. Puji Astuti kerap kali menagih hutang kepada Astini dari cara halus hingga menggunakan cara yang cukup kasar. Namun, Astini tak kunjung membayarnya, dan mungkin Puji Astuti telah habis kesabarannya. Ia pun memaki-maki Astini dan membuat tragedi berdarah itu pun menimpanya. Pada hari itu, tepat di bulan Februari tahun 1996, pukul 4 sore, Puji Astuti datang kembali ke rumah Astini untuk yang kesekian kalinya. Puji ingin meminta uang yang pernah dipinjam oleh Astini. Namun Astini beralasan jika ia tidak memiliki uang sepeser pun. Puji Astuti pun marah dan mengatakan kata-kata yang cukup kasar kepada Astini. Ia mengatakan Astini adalah orang miskin yang tak mampu untuk memasak apalagi untuk membayar hutang. Astini pun tersinggung dan merasa sangat direndahkan oleh Puji Astuti. Ia pun mengajak Puji Astuti untuk masuk ke dalam rumahnya dengan dalih ia ingin membayar hutang. Dan di saat Puji Astuti terlihat lengah, Astini mengambil sebuah besi panjang lalu menghentamkannya ke kepala Puji Astuti. Setelah meregang nyawa, jenazah Puji Astuti pun diseret menuju dapur dan ditutupi menggunakan sebilah tikar. Pada pukul 2 dini hari, ketika suami dan juga putri-putrinya sedang tertidur lelap, Astini melakukan aksinya di dapur. Ia memotong dan memutilasi tubuh Puji Astuti menjadi 10 bagian. Kemudian potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam. Astini kemudian membuangnya ke sejumlah tempat sampah dan sungai di Surabaya. Beberapa hari setelahnya, potongan tubuh Puji Astuti yaitu kepala ditemukan oleh warga Kampung Wonorejo, Surabaya di dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo, yang kemudian diamankan polisi dan disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Berita penemuan potongan kepala ini kemudian didengar oleh Agus Purwanto, warga Kampung Malang, Surabaya. Saat itu, Agus mengaku kehilangan kakak perempuannya. Agus kemudian mendatangi kamar mayat dan mengenali potongan kepala itu sebagai kepala milik kakaknya. Kebetulan saja ada seorang saksi yang sempat melihat jika terakhir kali
Puji Astuti sebelum menghilang masuk ke rumah Astini di Kampung Malang. Polisi segera menahan Astini dan menginterogasinya. Di hadapan polisi, Astini juga mengaku telah membunuh Rahayu dan Sri Astuti, dua tetangga lainnya. Pengakuan Astini menguak misteri hilangnya dua warga Kampung Malang itu. Ibu Syukur atau yang biasa dipanggil Ibu Rahayu mempunyai piutang sebesar 1.250.000. Ibu Rahayu dibunuh oleh Astini pada bulan Agustus tahun 1992. Sedangkan Sri Astuti Wijaya dibunuh oleh Astini pada tanggal 1 November tahun 1993. Juga dikarenakan urusan hutang piutang sebesar 250.000 dan juga 300.000. Kedua korban dibunuh dengan dalih sama. Astini tersinggung saat ditagih utang dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Astini pun mengaku, tubuh para korban ia potong menjadi 10 bagian. Setelah mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober tahun 1996, Astini dipindahkan dari LP Sukun Malang menuju Rutan Mendaek Sidoarjo, lalu menjalani masa isolasi selama 5 hari pada tanggal 15 hingga 19 Maret tahun 2005. Pada tanggal 18 Maret tahun 2005, Astini meminta permohonan terakhirnya yaitu memakan makanan favoritnya seperti roti, cumi-cumi, dan juga buah apel. Astini pun mengaku selama menunggu hukuman mati, ia tidak pernah diperhatikan nasibnya oleh keluarga, bahkan sekedar membesuk. Ia pun mengkhawatirkan nasib dari ketiga anaknya. Ketiga buah hati Astini pun lantas berada dalam tanggung jawab Pendeta Andreas Nurmandala, yaitu pendamping bagi terpidana hukuman mati. Bahkan, Andreas pun mengaku dan berjanji putri Astini hingga tamat sekolah menengah atas. Akhirnya tibalah hari yang dinanti-nanti. Pada tanggal 20 Maret tahun 2005, Astini yang pada saat itu dalam posisi duduk, matanya ditutup menggunakan kain. Di depannya, hanya berjarak 5 meter, ada 12 personel regu tembak kepolisian daerah Jawa Timur bersiap untuk menembak dirinya. Dan dalam sekejap, setelah aba-aba dinyatakan, jantung Astini pun tertembus 6 buah peluru. Astini terkulai lemah, kemudian tak bernyawa. Terpidana kasus pembunuhan 3 wanita dengan cara mutilasi itu pada akhirnya menemui ajalnya. Jasad Astini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya dan ia dinyatakan mati pada pukul 1:20 dini hari. Jenazah Astini dikuburkan di tempat pemakaman umum pemerintah Kota Surabaya di Wonokusumo, Kidul, Surabaya. Lalu rumah kontrak milik Astini yang dulu ia tinggali dikontrakkan kepada beberapa keluarga. Namun, warga menyatakan jika rumah tersebut jadi terlihat seram dan juga mengeluarkan bau amis darah. Kamar yang dulunya dapur, tempat terjadinya pembunuhan, tak ada yang berani untuk menggunakannya sebagai kamar tidur. Kini, rumah tersebut dikontrak oleh keluarga Bapak Sukardi dan Supriyadi. Nah, begitulah akhir kisah hidup dari seorang Astini. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar
Jika kita berhutang, maka harus kita bayar. Karena meskipun kita telah tiada, hutang itu akan tetap ditagih di akhirat nanti. So, sekian dulu cerita kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang mau request cerita apa yang selanjutnya akan aku bawain, bisa request di kolom komentar atau kirim DM ke IG Rentetan Kisah 2021. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. See you in my next one. Bye-bye!